Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali dalam serial tuntunan ibadah. Tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar membahas tentang tata cara mandi janabah atau dikenal dengan mandi junub. Mandi junub ini sendiri sebenarnya diwajibkan bagi siapa? Tentunya bagi mereka yang berhadas besar. Jika kita menilik pada serial Thaharah sebelumnya, kalau hadas kecil, maka seseorang ketika hendak melaksanakan sholat atau tawaf, dia mesti berwudu. Sedangkan ketika dia berhadas besar, maka ketika hendak melaksanakan sholat, dia wajib melakukan mandi besar. Hadas besar itu sendiri adalah seperti misalnya seseorang bermimpi ihtilam, mimpi berhubungan badan suami dan istri. Atau misalnya bagi seorang perempuan, dia ada periodnya haid atau nifas setelah pasca melahirkan. Dan karena seseorang melakukan atau mendapatkan kegiatan atau kondisi seperti itu disebut dengan hadas besar, maka ketika dia hendak melaksanakan sholat atau tawaf, dia mesti melakukan mandi junub. Bagaimana tata cara mandi junub? Atau sering disebut dengan mandi besar. Nah, para pemirsa, kita bisa merujuk pada sebuah hadis yang tentunya kita mendapatkannya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita bisa lihat dalam buku yang paling otoritatif yang meriwayatkan hadis, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita bisa lihat bagaimana Ibunda Aisyah meriwayatkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati, ketika beliau hendak mandi janabah atau mandi besar tadi, yabda'u, beliau mulai fayaghsilu yadayhi, jadi mencuci tangannya, kedua tangannya, thumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi, kemudian beliau ambil air, tuangkan dengan tangan kanan ke tangan kirinya. Jadi mencuci tangan tadi itu dituangkan tangan kirinya, bisa dengan gayung atau dengan tangan. Lalu tangan kirinya digunakan untuk apa? Fayaghsilu farjahu. Dia bersihkan kemaluannya, ya, membersihkan bekas-bekas darah haid atau nifas atau sisa-sisa, mohon maaf, sperma bagi yang laki-laki. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu dengan seperti halnya wudu salat. Wudu salat sudah kita pelajari, jadi dari mulai sejak niat pertama sampai kemudian istinsyak dan berkumur sampai mencuci kedua kaki. Nah, setelah selesai wudu, beliau memulai lagi yang baru. Tsumma ya'khudul ma'a, beliau ambil air, ya tentu bisa dengan gayung. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, lalu dimasukkan jari-jari beliau usuli sya'ri dalam rambut kepalanya, jadi digunakan di sela-selanya sampai dibasahi semuanya. Hatta idza ra'a angqad istabro'a, ketika sudah sempurna, merasa sudah terbasahi semua, hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, beliau siram kepalanya 3 kali siraman. Kemudian setelah selesai dari 3 kali siraman ini, thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau menyiram seluruh anggota tubuhnya, dialirkan air, dan diakhiri dengan membersihkan atau membasuh kedua kaki. Ini di riwayat Muslim sudah selesai. Kita mengambil riwayat dari Ibunda Aisyah, dan dijelaskan di dalam riwayat Bukhari juga ada 2 riwayat, dan beberapa riwayat lainnya juga berdekatan, bahwa ada tata cara wudunya. Ada wudu yang menyebutkan diselesaikan sampai selesai wudunya, ada yang mengakhirkan membasuh kedua kakinya, dan itu tidak bertentangan antara satu pendapat riwayat hadis ini dengan hadis yang lainnya. Nah,
ada satu hal penting para pemirsa TV-mu, bahwa mandi janabah ini, ringkasnya dari hadis yang kita pelajari tadi, tentu dimulai dari niat. Jadi kita niat seperti halnya ibadah lainnya, kita mulai dari niat, setelah itu melakukan seperti yang dilakukan Rasul, mencuci kedua tangan. Setelah itu ambil air, bisa dengan tangan kanan atau gayung, dituangkan ke tangan kiri, dibersihkan kemaluan kita dengan sabun, dibolehkan juga. Setelah itu dibersihkan dan kita mulai berwudu. Nah, setelah selesai berwudu, Rasulullah SAW, ini poin pentingnya adalah sela-sela jarinya beliau dimasukkan ke sela-sela rambut. Ini tujuannya adalah untuk meratakan dan memberikan jalan untuk air, baru setelah itu disiram sebanyak 3 kali dan kemudian disiram ke seluruh tubuhnya. Dan beliau memulainya dengan anggota tubuh yang sebelah kanan, kemudian anggota tubuh sebelah kiri, lalu diakhiri dengan kedua kaki. Nah, ada hal penting yang di sini perlu kita jaga, para pemirsa, dalam ketika kita membasuh dengan air yang kita gunakan ini benar-benar bersih ketika kita mandi. Ya, mungkin pada saat, mohon maaf, kita bersihkan kemaluan kita dengan sabun, bisa. Tapi disarankan untuk ketika membasuh seluruh tubuh kita, itu kita gunakan dulu air yang belum dicampur apa-apa. Jadi, jika kita ingin menggunakan shampoo misalnya, atau menggunakan sabun misalnya, disarankan setelah kita meratakan seluruh air ke seluruh tubuh. Jadi, kita sudah menyelesaikan sesuatu yang sifatnya ritus, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, jika kita ingin menyempurnakan dengan sampo, dan itu tercampur dengan unsur yang lain, demikian juga dengan sabun mandi untuk supaya badan kita wangi, maka itu dibolehkan dilakukan setelahnya. Dan ini para pemirsa, hal yang mungkin perlu kita bedakan antara mandi biasa dengan mandi janabah atau mandi besar. Mandi besar ini adalah mandi yang sifatnya adalah untuk beribadah. Dan setelah kita menyelesaikan kedua kaki kita dibasuh, setelah itu kita bisa bersih-bersih, memakai, menutup aurat, mencari tempat yang suci, melaksanakan sholat tanpa harus menggunakan wudhu kembali. Kecuali kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya angin, menyentuh kemaluan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi tidak dilarang setelah misalnya kita selesai melaksanakan mandi, kita berwudhu kembali, juga tidak dilarang. Ternyata tidak serumit yang kita bayangkan, mandi janabah cukup mudah. Tapi bedakan dengan mandi biasa. Mandi biasa adalah untuk kebersihan saja, mandi janabah ada niatnya, ada tata caranya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.